Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Ulumiyah dengan NIM 2101046011 dari PMI A2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Langsung saja materi yang pertama. Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Yang pertama ada nilai. Nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga. Yang kedua, moral. Moral adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku, serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Yang ketiga, norma. Norma merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Arti dan lambang negara. Lambang Garuda Pancasila beberapa kali mengalami perubahan. Lambang pertama yang dirancang oleh Sultan Hamid II, Presiden Soekarno dan Hatta yang bersepakat untuk mengganti pita yang dicengkram Garuda, yang pada awalnya pita merah putih menjadi pita putih dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang kedua, karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai, dan itu dianggap bersifat mitologis. Kemudian disempurnakan kembali sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila dan disingkat Garuda Pancasila. Pada saat itu gambar Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul. Lambang ketiga, penyempurnaan kembali lambang-lambang negara terus diupayakan. Yang awalnya kepala burung Raja Wali gundul dan menjadi berjambul. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita yang semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan atas masukan Soekarno. Kemudian Presiden Soekarno memerintahkan pelukis istana yaitu Dullah untuk melukis kembali rancangan tersebut. Lambang keempat, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna lambang negara. Materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai wujud nasionalisme dan etika politik bangsa Indonesia. Nasionalisme menjadi salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Nasionalisme sendiri bisa diartikan sebagai sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan budaya serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan begitu, suatu bangsa bisa merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri. Merujuk pada Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Tanah air dan menjaga nasionalisme berarti sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan dengan selalu menjaga perdamaian yang ada di dunia. Contoh wujud sikap cinta tanah air diantaranya: yang pertama, mempelajari dan menghargai sejarah perjuangan para pahlawan Indonesia. Yang kedua, menghormati upacara bendera sebagai wujud rasa cinta tanah air. Yang ketiga, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Yang keempat, membantu mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Dan yang kelima, turut serta dalam pembelaan kedaulatan dan membantu meluruskan permasalahan yang ada. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus memiliki etika yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut dengan 4 pilar bangsa dan bernegara. Materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Dalam penerapannya, Pancasila menganut ideologi terbuka. Salah satu karakteristik ideologi terbuka adalah hanya berisi pandangan dasar. Biasanya ideologi terbuka hanya bisa digunakan pada sistem negara yang demokratis, seperti di Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi penting, yaitu dimensi realitas. Pada dimensi realitas, ideologi mampu untuk menyesuaikan nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dimensi idealisme. Pancasila yang memiliki dimensi idealisme merupakan ideologi yang mampu memberikan harapan dan cita-cita masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Dimensi fleksibilitas. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat mempengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Materi yang terakhir yaitu Islam dan Pancasila. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia dan 6 agama itu bisa dicantumkan di dalam KTP. Status agama menjadi suatu hal yang wajib diisi dalam kartu identitas. Indonesia sebagai negara demokratis memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan beragama kepada semua orang. 6 agama yang diakui di Indonesia yaitu: yang pertama, Islam. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Kedua, Kristen Protestan yang dipengaruhi oleh ajaran Calvinisme dan Lutheran di Belanda pada abad ke-16. Yang ketiga, Kristen Katolik. Datangnya bangsa Portugis ke Indonesia dengan misi mencari rempah-rempah di Pulau Maluku. Yang keempat, Hindu. Jaringan dipengaruhi oleh jaringan perdagangan yang terbentang dari Cina hingga ke India pada abad ke-4. Yang kelima, Buddha. Buddha merupakan agama tertua kedua di Indonesia yang datang pada abad ke-5 Masehi. Kitab sucinya adalah Pitaka. Dan yang keenam, Konghucu. Konghucu bisa disebut juga ajaran Konfusius yang mulai pada abad ke-17, ditandai dengan munculnya bangunan tua di Pontianak. Bentuk ibadahnya berupa kebaktian atau sembahyang yang dilakukan di lintang, kelenteng, atau rumah. Apa yang dimaksud dengan kehidupan bernegara? Yang dimaksud dengan kehidupan bernegara adalah cara hidup tentang kesadaran setiap warga negara. Maksudnya seperti dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaknya masyarakat Indonesia saling bekerja sama, meskipun berbeda agama dan suku bahasa. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.